kembali di Sapa Sahabat Nyapa. Oke, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kebaikan, salam cinta, salam kerja keras, salam nabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjangan. Baik, durasi. Baik, kami kembali lagi di episode keempat untuk membahas sesuatu yang cukup panas ya, Put ya. Nampaknya bulan Oktober ini nih, walaupun musim hujan, tapi beritanya panas, bener nggak, Put? Kayak ada aja kayak satu sampai mana dulu nih kira-kira yang harus berita yang harus diikutin. Betul. Karena sama-sama panasnya, sama-sama ramenya, sama-sama memancing perhatian masyarakat terus membicarakan tentang topik-topik yang panas ini. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga ya, Put ya. Kami selaku tim Sapa menyampaikan rasa berbelasungkawa, turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, dan kami ucapkan semoga para keluarga korban yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan keadilan ya udah ya. betul sekali, semoga proses peradilan atau proses hukumnya berjalan dengan baik. Dan ini jadi momen ya untuk para pecinta sepak bola Indonesia untuk menjadi bersatu dan lebih kuat supaya sepak bola Indonesia lebih maju. Amin. Baik. Nah, berbicara tentang topik-topik yang tadi lumayan panas kata Putri itu, ada satu topik yang sebenarnya sempat naik kemudian turun gitu ya, karena prosesnya cukup lama dan proses penggorengannya juga cukup lama gitu ya, terus kemudian naik lagi. Nah, apa nih? karena ini topiknya buat beberapa orang, Put, ini jadi, dan sahabat yang nonton ya, ini jadi topik yang hanya sekedar gosip ya, karena ini terkaitnya artis. Tahu aku. Nah, Pasti yang lagi heboh banget. KDRT, bener ya? Yang suaranya merdu itu ya? Iya, kebetulan. bener. Jadi kita akan bahas sisi KDRT-nya dari sisi hukum, dari sisi LPSK tentunya, mengenai KDRT yang dialami atau kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora. Kita nggak akan ngebahas gosipnya gitu ya, bukan ranah kita, tapi kita akan ngebahas sudut pandangnya LPSK gitu, karena LPSK adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Lesti adalah korbannya di sini. Jadi saat ini, Put, karena aku udah nggak main handphone lagi, aku sudah siap gitu ya. Aku akan bawa. Tolong ya, ini yang nonton kalau udah main handphone lagi di komen. Tolong dong, hostnya gimana sih? Hostnya gitu ya, bayar gitu ya, cut bayar aja gitu. Bayar ya nih. Oke, kita akan bicarakan topik ini dengan ahli atau pelaku ya. Saya bilang pelaku di sini bukan yang melakukan KDRT, tapi orang yang sudah cukup dalam menangani kasus-kasus yang ada di LPSK. Jadi dia tidak hanya mengetahui ilmunya, tapi dia bisa mempraktikkan ilmunya. Jadi sudah dipraktikkan di lapangan. Nah, saya sudah bawa. Saya kok formal banget ya Allah. Karena efek narasumber nih. Okay. Hawanya gitu. Tapi aku setuju tidak, karena gini, kalau aku lihat nih kasus KDRT Lesti ini kan lebih banyak digoreng oleh netizen, terutama ibu-ibu. Ya kalau aku lihat ya sampai rame banget kan, sampai kata ada yang nangis lah atau berdebat sama temen-temennya karena Lesti ini. Jadi menurut aku perlu banget sih kita ngomong dengan ahlinya ya. Benar banget. Kita akan luruskan. Ya. Kalau gitu kita akan panggil narasumber kita yang merupakan salah satu staf yang bergerak di bidang Biro Penelahan Permohonan. Panggil narasumbernya. Teng. Saraput, udah ada narasumbernya. Aku tuh udah beberapa kali ketemu dengan beliau, dan setiap kali ngobrol sama beliau nih sudut pandangnya selalu baik. Maksudnya apapun kenegatifan yang ku lihat ya dari berita ataupun pengalaman kerja, beliau bisa meluruskan dengan cara yang benar gitu. Karena memang positif ya. Positif. Vibe-nya positif karena memang arahnya harus begitu. Kita nggak boleh mengikuti yang negatif. Kalau ada pembenaran ya harus kita ikut yang benarnya. Silahkan diperkenalkan narasumbernya, Bu. Mau diperkenalkan atau kenalan sendiri nih? Boleh kenalan sendiri ya. Kenalan sendiri. Halo sahabat, nama saya Aziz. Saya adalah di tim SSK, saya sebagai salah satu bagian dari tim diseminasi dan kerjasama. Lalu keseharian saya di LPSK sendiri, saya sebagai salah satu investigator atau kita biasa nyebutnya juga case manager untuk menangani kasus-kasus yang masuk ke LPSK. Jadi di awal itu ada proses namanya penelahan permohonan, di situ ranah kerja saya. Menarik ya.
awalnya ya, pintu masuknya nih pintu masuknya. Baik. Jadi tadi sudah dikenalkan ada penawaran permohonan, tapi kita boleh deh Mas Aziz ya, kalau aku boleh langsung masuk ke dagingnya gitu. Pertanyaannya adalah, kan sebenarnya Mas Aziz mungkin sudah menangani beberapa kasus ya selama bekerja di LPSK. Nah, pandangannya Mas Aziz sebagai orang LPSK yang sudah pernah menangani kasus, menelaah permohonan, itu pandangannya terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia itu bagaimana sih dari sudut pandang LPSK? Kekerasan dalam rumah tangga ini kan memang acap kali terjadi ya. Lagi rame kemarin tadi di depan juga Mas Hadi sama Putri menyinggung salah satu kasus yang saat ini mungkin paling menyita perhatian publik lah untuk isu KDRT. Nah, LPSK sendiri dalam kewenangannya memang ada ruang masuk ke situ. Kekerasan dalam rumah tangga ini kalau secara garis besar kita tarik itu kan masuk dalam ranah sebagai kekerasan berbasis gender. Kita bisa tarik itu karena memang ada acap kali itu karena perbedaan gender itu posisi secara sosial dan posisi hubungannya itu yang menimbulkan lah ruang untuk adanya kekerasan dalam rumah tangga ini. Ditarik lebih jauh pun LPSK ini hadir juga salah satunya dulu ada isu itu. Jadi orang-orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini kan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi mereka akhirnya membutuhkan lah perlindungan negara hadir salah satunya melalui LPSK ini. Baik. Berarti kalau orang terdekat artinya proses peradilannya akan tetap peradilan ya. Proses hukum dan penelahan permohonannya itu akan sangat rumit kah, Mas Aziz? Apakah mungkin dalam pengalaman selama bekerja di LPSK sebagai bagian dari Biro Penelahan Permohonan itu ada kayak kendala kekuasaan atau hubungan atau bagaimana Mas di lapangan? Iya. Tentu itu sangat tergantung kasus. Masing-masing kasus punya kerumitannya masing-masing. Kalau tadi Mas Hadi sama Mbak Putri sempat menyinggung kasus yang sekarang lagi ramai kan perkembangan ya yang saya ikuti juga. Sekarang kan posisinya dia mencabut laporannya. Karena memang secara aturan hukumnya, secara formilnya itu kan KDRT ini ada deliknya adalah delik aduan di mana memang nanti penyampaian laporan itu bisa dicabut. Nah, ini juga yang kemudian nanti ke depannya akan jadi kendala juga dari LPSK ketika misalnya korban sudah bersama kami tapi masih ada harapan untuk kembali rujuk gitu. Kami tidak menutup ruang untuk kebaikan bersama ya karena memang fokusnya adalah perspektifnya adalah bagaimana korban ini nanti mendapatkan keadilan dan pemulihan. LPSK kan tujuan utamanya ke situ. Nah, tapi kadang kan ada hubungan yang kemudian menjadikan posisi korban ini rentan ya. Jadi ada posisi di mana pelaku itu adalah tulang punggung keluarga misalnya. Jadi korban ini kemudian ketika misalnya melanjutkan proses hukumnya itu nanti dia secara ekonomi, secara kebutuhan kehidupannya itu jadi terganggu karena sebelum adanya peristiwa itu ya dia semuanya ditanggung oleh pelaku. Nah, dinamika seperti itulah yang kemudian memunculkan nanti LPSK bisa masuk dari berbagai bentuk layanannya itu untuk menguatkan lagi korban dalam posisi sosialnya termasuk kondisi ekonominya itu untuk bisa mandiri. Itu ruang-ruang kami. Oke, nah kalau dari cerita Mas Aziz nih kayak nangkep tadi ada kendala-kendala gitu ya Mas Aziz ya, terus seperti dari segi ekonomi nanti ada perubahan dalam program. Berarti dari segi pengalaman Mas Aziz sudah pernah menangani kasus seperti ini atau ya dalam bidang ranah KDRT ini? Kita ya kalau mungkin jumlah kasus saya juga nggak ingat ya. Sepanjang saya di LPSK hampir tiap tahun pasti kami dapat lah penugasan untuk KDRT karena jumlahnya mungkin juga bisa dibilang tiap tahun ada di urutan ya mungkin nggak sebanyak kekerasan seksual ya atau mungkin kalau sekarang ini LPSK lagi tingginya itu kasus terkait pencucian uang modusnya yang investasi ilegal. Tahun ini lagi jadi topnya di LPSK lah karena jumlahnya itu ribuan memang. Tahun lalu ada terorisme. Nah, KDRT ini secara rutin memang selalu ada dan kami juga menangani. Memang kalaupun di LPSK ini kan sifat perlindungan LPSK ini kan sukarela. Jadi kita tidak bisa memaksa korban untuk mengajukan permohonan ke kita atau mendapat perlindungan dari LPSK. Di prosesnya pun ya kita harus ada sukarela dari korban untuk memang kemudian mendapat layanan dari LPSK. Karena kalau tidak secara sukarela ya kemudian nanti kan LPSK ini hadir juga untuk mendorong proses hukum itu bisa selesai untuk tuntas. Gitu. Jadi kita harus mendapatkan dulu bahwa korban ini sadar bahwa dirinya adalah korban
Dia punya hak-hak yang kemudian dijamin oleh negara itu. Tapi nih Mas, ini agak melenceng sedikit sih. Misal korban ini punya anak yang di bawah umur. Nah, selama proses pengajuan permohonan itu, apakah anak ini akan ikut dilindungi? Misal dia rawan dipukuli oleh bapaknya gitu, sama seperti ibunya. Itu bagaimana Mas? Iya, perlindungan LPSK ini kan dalam kondisi paling darurat, namanya itu nanti kalau dalam nomenklaturnya LPSK itu kan perlindungan fisik ya. Dalam hal misalnya kekerasan dalam rumah tangga ini kan tidak cuma terjadi antara misalnya hubungan suami istri yang misalnya contohnya kemarin itu kan suami melakukan kekerasan terhadap istri, tapi ada juga kasus saya pernah menangani itu seorang orang tua terhadap anaknya masih usia bayi, masih usia di bawah 1 tahun kalau nggak salah, itu ada di suatu daerah itu mengalami kekerasan dan untungnya ibunya mendukung anaknya, artinya si pelaku ini, si ayahnya ini kemudian bisa diproses secara hukum. Nah, kendalanya ketika misalnya anak ini tidak didukung oleh orang tua, itu salah satu kendala lain. Karena orang tuanya mungkin ingin mempertahankan hubungannya gitu. Tapi kalau untuk perlindungan itu sifatnya pasti menyeluruh. Jadi misalnya istri yang mendapat kekerasan, ada potensi juga nih misalnya sang suami ini melakukan kekerasan juga terhadap anak. Dan ancamannya karena mereka pasti tinggal dalam satu atap gitu ya. Itu kan potensinya sangat tinggi. Sudah ada lagi kan yang melakukan kekerasan. Itu bisa sih kita relokasi, kita amankan dalam rumah amannya LPSK itu kan. Kita ada beberapa mekanisme lah, mulai dari pengawal melekat dan lain-lain lah, nanti kita lihat juga sejauh apa ancamannya. Tapi itu pasti satu paket. Satu paket kita kasih. Pasti. Jadi nggak cuma istri, anak juga bisa ya. Iya. Tapi jadi menarik ketika tadi Mas Aziz bilang ada nomenklatur perlindungan fisik, kemudian juga muncul istilah rumah aman. Jadi kalau korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual ya Mas ya, kalau kita bisa bilang, atau kekerasan lah pada dasarnya, itu perlindungan yang mereka dapatkan apakah sebatas fisik aja Mas, atau ada hal lain yang bisa mereka dapatkan, ada hak-hak yang bisa mereka yang akan dipenuhi oleh LPSK? Sebenarnya LPSK itu layanannya cukup luas ya. Ruang lembaga ini untuk memulihkan korban itu sangat luas. Dan itu tergantung dengan kebutuhan dari korban sendiri. Perlindungan fisik ini kan nanti kaitannya dengan ancaman. Tadi contoh dari Putri kan ketika melakukan kekerasan, seorang melakukan kekerasan terhadap keluarganya, kemudian keluarganya merasa tidak aman lagi ketika harus tinggal dalam satu rumah. Nah, itu memang kita bisa relokasi, itu sifatnya fisik. Yang kedua, orang yang mengalami kekerasan ini berpotensi ada trauma. Nah, trauma-trauma ini kan harus dipulihkan juga. Kita juga punya layanan namanya pemulihan psikologis, rehabilitasi psikologis. Kita akan bekerja sama dengan psikolog untuk memulihkan, karena trauma ini bisa jadi lebih panjang proses untuk pemulihannya. Kadang sampai treatment berbulan-bulan pun belum tentu hilang. Dan itu dalam kondisi-kondisi tertentu, kekerasan yang dialami oleh korban ini, apalagi misalnya masih anak, itu bisa berpotensi ke depan dia jadi punya perilaku yang menyimpang dan berpotensi menjadi pelaku juga di masa depannya. Jadi itu harus dipulihkan. Nah, selain itu tadi terkait yang penguatan posisi ekonomi, sosial itu, LPSK juga punya ruang namanya rehabilitasi psikososial. Ini yang kemudian mendorong untuk mereka bisa mandiri secara ekonomi maupun sosial. Bentuknya biasanya LPSK bisa kerjasamakan dengan beberapa lembaga filantropi untuk memberikan pelatihan, memberikan modal usaha untuk korban ini kemudian bisa secara mandiri hidup tanpa tergantung dari orang-orang yang menjadi pelaku itu. Berarti lembaga ini tidak hanya melindungi korban dan saksi itu di saat itu ya Mas ya, karena tadi ada jangkanya panjang. Iya, jangkanya panjang ternyata. Panjang. Baik. Tapi ini nih, kan menarik banget nih, kita tahu ternyata perlindungannya selain itu jangka panjang, juga mencangkup dari segi ekonomi, kemudian untuk mengobati trauma, psikologi juga diobati. Nah, tadi kan Mas Aziz ini kan ada di istilahnya pintu masuk ya, untuk mengatasi kasus seperti ini. Nah, itu tata caranya seperti apa Mas untuk mengajukan permohonan? Oke, jadi kalau untuk misalnya teman-teman sahabat di sana ada yang mengetahui adanya korban gitu ya, itu memang LPSK ini bergerak di ranah proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana ini kan dimulai ketika ada laporan ke aparat penegak hukum, polisian biasanya. Nah, sejak ada laporan itu sebenarnya korban itu bisa mempunyai hak yang kemudian difasilitasi oleh LPSK.
Prosedurnya sendiri sih sebenarnya sangat sederhana. LPSK membuka berbagai kanal pelaporan, mulai dari ada di aplikasi perlindungan LPSK, itu perlindungan di aplikasi di Play Store, masih adanya di Android kalau nggak salah. Lalu kita juga punya nomor WhatsApp yang nanti bisa diakses di website LPSK. Itu yang paling sederhana. Kalau dalam kondisi paling darurat dan terjangkau untuk datang langsung ke kantor LPSK. Itu bisa juga datang langsung tiap hari jam kerja dari hari Senin sampai Jumat. Bisa juga sebenarnya bersurat kalau memang kondisinya masih memungkinkan untuk ada jeda waktu ya. Bersurat itu juga bisa. Jadi kanal untuk mengajukan permohonan ke LPSK itu sangat luas. Dan sesederhana sebenarnya cuman menuliskan bahwa apa yang dialami, diceritakan, kronologi peristiwanya lah yang dialami, atau kalau misalnya ada ancamannya seperti apa sih, itu dituliskan, disampaikan permohonan perlindungan. Kalau secara formil sebenarnya ditujukannya ke ketua LPSK, karena memang secara administrasi nanti ke ketua LPSK dulu, dan dilampiri dengan identitas, atau kalau memang sudah ada laporan ke kepolisian, itu salinan laporan kepolisiannya sebagai dasar bahwa proses hukumnya sudah jalan. Itu sesederhana itu sih. Berarti syaratnya adalah melampirkan identitas, kronologi kasus, kemudian laporan ke polisian Ya, dokumen dari kepolisian. Kalau seandainya Mas, misalnya kalau tadi dimulainya adalah saat ada laporan itu ya Mas, mungkin nggak ya kalau LPSK-nya malah yang wah ada kasus nih, kita yang secara aktif jemput gitu. bola Ya jemput bola itu mungkin nggak? Mungkin dalam kasus-kasus tertentu, apalagi yang mendapat perhatian publik, LPSK punya ruang untuk melakukan tindakan proaktif. Tadi sempat disinggung sama Mas Hadi dan Putri ungkapan belasungkawa untuk peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan. Sepengetahuan saya saat ini kami pun selalu ada tim yang ada di Kanjuruhan, karena ini kan atensi nasional, semua pihak di negeri ini sedang memberikan atensi ke sana. Kami pun hadir untuk memastikan korban mendapatkan haknya, dan saksi-saksi ini siap untuk nanti mendukung proses peradilannya. Nah, ini sifatnya proaktif karena sebelum adanya permohonan LPSK sudah turun terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus lain kami juga sering melakukan itu. Jadi ruangnya itu ada. Iya, ternyata proaktif juga ya. Jadi nggak LPSK nggak hanya diam duduk nungguin ada berita gitu baru bergerak. Nah, tapi boleh ya Putri, aku ada satu pertanyaan yang kayak nampaknya mengusik. Karena kayak gini, tadi Mas Aziz sempat singgung juga di Kanjuruhan, saksi-saksinya berkenan gitu ya, mau untuk melakukan proses ini. Selama Mas Aziz bekerja dan mungkin menelaah kasus, menerima permohonan, itu ada nggak ya yang kayak udahlah saksinya, udah aku mundur, udah aman aja gitu, nggak ada, atau ya di tengah-tengah jalan LPSK sudah bekerja, ternyata si saksi atau korbannya menghentikan semuanya gitu dengan alasan apapun iya ya. betul. Iya. Itu ada dinamika, itu ada, karena memang kalau kita ngomongin soal hukum itu berbeda dengan matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Hukum ini dinamikanya sangat kompleks dan sangat berpotensi untuk ada cabangan-cabangannya. Nah, ketika saksi pun di awal misalnya sudah sangat yakin, misalnya saya siap untuk memberikan kesaksian untuk mengungkap perkara ini, cuman kemudian di tengah jalan ya kita nggak tahu ya dinamikanya seperti apa, itu kemudian mundur misalnya. Tapi kita harapkan sebenarnya dengan adanya layanan LPSK ini kan dia konsisten, keterangannya tetap disampaikan sesuai yang dia ketahui gitu kan. Nah, itu ada kemudian beberapa yang merasa mungkin tidak dengan sejalan lagi lah kemudian dengan harapannya. Nah, sebenarnya khusus KDRT ini itu yang sering terjadi. Jadi korban ini sudah melaporkan, proses hukum sudah dimulai sama kepolisian, dia menyampaikan permohonan perlindungan ke LPSK, kita sudah lindungi, kemudian di tengah jalan ada upaya untuk berdamai, karena memang KDRT ini adalah delik aduan di mana pelapor bisa mencabut laporannya dan kemudian didorong untuk, di kepolisian sendiri kan sekarang ada upaya untuk namanya restoratif justice, jadi penyelesaian proses hukum dengan cara mencari keadilan untuk korban. Nah, itu perdamaian itu yang nanti kemudian ada beberapa syaratnya, ada prosedurnya. Nah, ketika memang seperti itu kemudian berakhir di situ, ya LPSK akhirnya ya ketika memang proses hukum tidak lagi berjalan, ya kami pun juga akan mundur dari proses layanannya. Karena korban merasa dengan mungkin perjanjian damai, mungkin janji dari pelaku untuk tidak mengulangi lagi atau memberikan ganti rugi yang lain, itu ya sudah, kita juga akhirnya layanannya tidak sampai ke proses peradilan yang diputus oleh hakim gitu. Tapi aku penasaran nih satu hal.
Ya Mas Aziz kayaknya duduk di sini kayak jadi di kursi panas ya. Ini orang-orang nanya boleh kepo banget ya. Tapi memang kayak gini. Karena kita tuh cuman tahu, kalau saya pribadi ya Put ya dan Mas Aziz, tahu kasus ini kemudian ada di TV gitu. Oh ya udahlah ada itu gitu. Dan nggak pernah punya kesempatan untuk duduk di sini gitu. Jadi benar banget. Gunakan Put, tanyakan sama Mas Aziz. Oke, jadi gini nih Mas. Kalau yang lagi rame dan dari tadi kita bahas itu kan kasus KDRT-nya yang jadi korban adalah wanita ya. LPSK pernah nggak menangani kasus KDRT di mana korbannya adalah si suami atau laki-laki? Sebenarnya sebelum ada kasus yang ini kan ada kasus lain, public figure juga. Tapi posisinya ini nggak bisa disebut sebagai KDRT karena memang belum ada ikatan pernikahan. Waktu itu hubungan asmara. Jadi kemudian pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum masih penganiayaan. Sebenarnya dalam beberapa alat bukti yang kita lihat itu ya ini masih sangat simpang siur ya karena proses hukumnya memang masih jalan. Itu keduanya, jadi yang wanita juga melaporkan, yang laki-laki juga sama-sama melaporkan karena keduanya memang kemudian imbasnya terluka gitu. Tapi bisa jadi sebenarnya ruang bahwa laki-laki kemudian menjadi korban itu juga ada. Walaupun memang kecil, ya kita tidak kemudian menafikan bahwa semua laki-laki pasti lebih kuat dari perempuan, tidak juga gitu. Dan apakah perilaku perilaku yang keras, abusif itu apakah cuma dimiliki oleh laki-laki juga tidak juga gitu. Cuman juga laki-laki ini kan kemudian ada, kalau personal dan saya ngikutin di beberapanya, laki-laki kan lebih punya gengsi untuk menjadi korban atas kekerasan dari wanita itu, apalagi untuk bicara di luar gitu, misalnya menyampaikan laporan ke polisi, apalagi hadir dengan ya minta perlindungan ke LPSK, itu pasti kan ada sisi maskulinnya yang pasti akan jadi merasa kurang nyaman lah dengan itu gitu. Jadi memang mayoritas pasti tetap korban ini lebih banyak dari sisi perempuan dan anak-anaknya. Laki-laki ada tapi memang belum banyak lah, mungkin ya sangat kecil lah tapi ada. Kompleks ya, jadi ternyata berat ya ngobrolnya ya. Dan kayak gini juga karena mungkin kita menganggap kekerasan dalam rumah tangga gitu itu mungkin terdengarnya hal kecil, tapi ternyata secara hukum dan dari sudut pandang LPSK pun ini jadi tindak pidana yang ditangani secara serius gitu Mas. Apakah ini juga termasuk dalam tindak pidana yang di episode sebelumnya kan kita ngebahas terorisme tuh. Apakah ini tindak pidana yang memang tugasnya LPSK memang fokus ke sini, istilahnya itu prioritas ya? Apakah prioritas LPSK juga? Sebenarnya kalau di ketentuan undang-undang kan ada beberapa penjelasan terkait tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Sebenarnya kalau secara nomenklatur KDRT ini bukan. Cuman kemudian KDRT ini kan dilakukan oleh orang-orang terdekat tadi Mas Adi. Nah ini kan kemudian berpotensi untuk memberikan ancaman terhadap korban. Nah di ruang tindak pidana prioritas itu ada salah satu yang menyebutkan bahwa tindak pidana lainnya yang menimbulkan ancaman jiwa bagi korban atau saksi. Nah di situ sebenarnya ruang kemudian LPSK bisa masuk salah satunya untuk menangani korban-korban KDRT. Oke, berarti aku harus koreksi pernyataanku tadi di awal tuh. Aku bilang ini kekerasan seksual. Ternyata bukan ya Mas? Bukan. Jadi secara hukum ya, hukum kekerasan seksual itu ada parameternya tertentu lagi. Untuk KDRT ini ya ada ruang lingkup di mana ada unsur dia dalam satu rumah tangga itu perikatan. Baik. Nah, tapi aku pengen misalnya nih kita kalau lihat kasus ya, aku tuh sempat yang pertama kali karena aku buka main handphone tapi nggak di sini. Nah, jadi waktu itu aku melihat ada video yang tersebar bahwa ada teriakan-teriakan gitu ya. Betul. Misalnya seandainya Putri gitu, misal lewat depan rumah Mbak Lesti ini gitu ya. Putri nggak sengaja ya. Dia nggak sengaja mendengar gitu. Jadi sebagai masyarakat sipil kita bisa melakukan apa sih Mas? Apakah boleh udah kita lapor ke polisi atau ya udah posting aja? Itu sebaiknya gimana sih Mas? Sebaiknya sih sebenarnya paling tepat sebagai masyarakat umum ya, ketika kita melihat suatu hal yang kita rasa janggal. Pasti ada kejanggalan dulu lah. Kita nggak bisa berasumsi kan, misalnya ada teriakan di dalam rumah apakah itu pasti ada kekerasan. Bisa jadi misalnya ada tikus atau ada kecoa, orang nggak teriak kan, bisa tahu kita. Benar. Bisa jadi ya, pasti yang pertama kalau ini ya kita mencari tahu dulu kebenaran apa. Karena sebagai misalnya itu tetangga kita, lingkungan terdekat, ya kita cari tahu lah, pasti ada hubungan kan.
ada apa sih, kita cari tahu dulu kebenarannya. Kalau memang kemudian itu ada kekerasan, bahkan sekarang mungkin ya beberapa kali di jalan aja saya lihat gitu, misalnya ada kekerasan yang kita, loh ini kok orang tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau ngapain ya, kita mau ikut campur, itu ruang privat mereka, tapi itu dilakukan di ruang publik. Kita bisa hadir, kita bisa menyampaikan informasi tersebut misalnya ke ya kalau memang di terdekat situ ada kantor polisi, kita sampaikan ke polisi, agar polisi yang punya ranah untuk misalnya untuk melihat sebenarnya ada apa sih di situ. Nanti polisi juga yang akan bisa menindaklanjuti. Nah kalau ruangnya terbatas di KDRT ini kan memang si korban sendirilah yang punya hak untuk korban dan orang-orang terdekatnya yang punya hak untuk melaporkan. Nah itulah kenapa kemudian juga orang-orang terdekat ini jadi punya peran penting, termasuk tetangga-tetangganya. Nah disitulah kemudian kan LPSK saat ini hadir dengan program yang juga melibatkan teman-teman namanya SSK, agar memperluas jaringan kita. Orang-orang yang menjadi korban itu semuanya bisa punya pengetahuan lah tentang hak-haknya sebagai korban. Karena dalam berbagai jenis tindak pidana ya, nggak cuma terbatas pada KDRT, itu banyak korban yang tidak merasa sebagai korban, tidak menyadari bahwa dirinya korban, apalagi sampai mengetahui hak-haknya sebagai korban. Sedih ya kalau kayak gitu ya, maksudnya kita ya maksudnya korban sampai tidak sadar gitu ya. Mungkin karena sudah terbiasa menerima itu, jadi dia menganggap itu hal yang maklum, itu hal yang sangat biasa terjadi gitu. Itu yang pemakluman itu yang kemudian ya jadi panjang nanti prosesnya. Untuk sampai sadar itu butuh treatment yang panjang. Biasanya itu kejadian yang sifatnya domestik dilakukan oleh orang terdekat ini akan berlangsung panjang sampai di titik memang korban ini udah merasa tidak kuat lagi untuk menerima itu. Karena pasti ada pengecualian, ada rasa aduh udah terlanjur sayang banget nih gitu. Tapi ya gimana, itu salah gitu, itu sesuatu yang salah, tapi ya ada kepentingannya tidak hanya bahwa dia tuh sebenarnya harusnya menuntut keadilan atas dirinya, bahwa dia harusnya lebih menyayangi dirinya, tapi dia mungkin porsinya lebih menyayangi orang lain yang sebenarnya salah cara menyayanginya gitu. Hati-hati tuh. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget. Aku senang banget topik ini. Benar-benar membuka cara berpikir aku juga, jangan sampai itu menimpa aku dan ya teman-teman, baik itu teman-temanku yang perempuan, laki-laki juga. Jadi ini benar-benar sangat menyentuh. Iya dan benar, maksudnya karena Mas Aziz juga bilang kan kayak laki-laki merasa wah saya laki-laki, saya tidak mungkin jadi korban gitu. Dan mungkin secara tidak sadar dia juga pikir saya bukan korban gitu. Jadi dan akan banyak stigma atau pandangan bahwa kamu mah laki-laki nggak mungkin jadi korban. Nah itu yang harus dirubah ya sebenarnya Mas Aziz ya dengan hal ini. Nah mungkin saya balik ke satu hal yang mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tadi Mas Aziz sempat singgung bahwa ada sahabat saksi dan korban. Jadi masyarakat sipil bisa menjadi bagian dari itu. Sejauh mana sebenarnya sih sahabat saksi dan korban? Kalau ya nggak usah jauh-jauh deh, ke KDRT-nya aja yang kasusnya nampaknya kecil tapi padahal efeknya sangat besar. Sejauh mana sih sahabat saksi dan korban ini bisa ngambil peran? Betul ya, andilnya bagaimana Mas? Iya, harapan kami kan LPSK berharap dengan program sahabat saksi dan korban ini, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas ini kan jangkauan LPSK yang selama ini masih sangat terbatas ya, dengan personil, dengan titik-titik kantor kita yang masih sangat terbatas, ini kan semakin luas. Jadi dengan adanya sahabat dan saksi dan korban yang ada di masyarakat ini, akses terhadap keadilan dari para saksi dan korban yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh LPSK itu bisa terjembatani. Lalu sejauh apa teman-teman sahabat saksi dan korban kedepannya bisa berperan? Itu bahkan di tahap awal ketika misalnya orang kan kadang nggak tahu ya, ketika ada peristiwa terus saya harus ngapain. Itu termasuk mengedukasi orang-orang terdekatnya. Kalau ada peristiwa seperti ini berarti harus menyampaikannya kemana dulu. Misalnya ada peristiwa KDRT, orang yang menjadi korban itu ya pertama memang langkah yang paling awal yang harus dilakukan yang menyampaikan laporan dulu ke polisi. Bisa mendampingi untuk menyampaikan laporan ke polisi. Terkait misalnya kemudian dia membutuhkan untuk karena setelah lapor gak mungkin nih tinggal satu rumah lagi kan. Ya mungkin sahabat saksi korban ini dengan kondisinya ya bisa juga memfasilitasi untuk menampung sementara sebelum misalnya nanti kemudian masuk ke dalam layanan LPSK dan LPSK bisa memfasilitasi untuk tempat tinggalnya. Karena itu tadi sebagaimana adanya ancaman, LPSK punya ruang untuk memberikan rumah aman gitu.
sampai di situ nanti juga sampai mendampingi korban. Ini kan mayoritas masyarakat di Indonesia kan awam dengan hukum ya. Iya, betul. Bagaimana mereka nanti harus diperiksa dalam proses di kepolisian sampai nanti proses peradilan gitu. Sahabat saksi dan korban ini sebagai kepanjangan tangan LPSK bisa juga mendampingi sampai di situ. Seru ya tapi gini, padahal aku berpikir kita akan remeh-temeh nih gitu. Tapi berarti narasumbernya tepat. Nah tapi ya aku jadi banyak pertanyaan ya Pak produser, masih boleh ya nanya ya? Masih ya, alhamdulillah. Tapi gini, udah sebelum masuk ke pertanyaan udah, tadi kan Mas Aziz ngejelasin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang hukum nih. Betul. Nah karena nih SSK ini yang aku tahu kan sedang ada program juga nih, sedang menjalankan diklat. Dan memang di diklat itu diberikan materi-materi terkait hukum dan kayak LPSK ya, gitu ya. Cara mengajukan permohonan, terus hukum sebenarnya itu seperti apa, hak-hak apa. Jadi ini luar biasa banget sih programnya. Aku suka banget dari mulai memberi ruang buat masyarakat untuk belajar, benar-benar belajar sebenarnya ada gitu loh. Kalian tuh punya peran gitu untuk membantu korban-korban yang mungkin kita nggak pernah tahu sebenarnya keadaannya seperti apa gitu. Jadi dan sebenarnya pertanyaan aku malah, Putri udah bagus nih ya koneksi pikiran kita. Karena gini Mas Aziz, karena betul, karena kepercayaan LPSK bahwa masyarakat sipil akan punya peran gitu ya. Bahwa masyarakat sipil bisa jadi jembatan, masyarakat sipil bisa jadi ya minimal jadi perlindungan dalam lingkaran terkecil gitu. Seberapa, nah Mas Aziz sebagai orang LPSK yang seringnya bekerja sendiri kan di lapangan, kan diutus kemana sendiri, terus ada kasus lain, jadi ngurus kasus dalam kasus gitu ya. Jadi seberapa yakin sebenarnya Mas Aziz, saya nggak mungkin minta semua LPSK ya untuk saat ini, tapi mungkinnya sebagai orang yang sudah bekerja di LPSK, menelah permohonan bertahun-tahun, seberapa yakin sih dengan bahwa masyarakat sipil itu bisa jadi jembatan ini gitu? Ya, program ini kan muncul tidak secara tiba-tiba. Jadi kenapa kemudian LPSK menghadirkan program ini? Salah satunya karena memang sudah ada praktek-praktek baik itu. Kita menemukan dari berbagai jaringan kita, teman-teman di civil society organization ya, LSM yang memang bergerak di isu yang kemudian dekat dengan korban-korban, itu juga sudah mempraktekkan itu. Tidak hanya terbatas itu, aparat penegak hukum, teman-teman di kepolisian itu juga acap kali mereka kemudian karena keterbatasan gitu ya kewenangannya, atau mereka mungkin masih keterbatasan secara pengetahuan untuk terkoneksi dengan LPSK, mereka yang mempraktekkan itu. Rumah aman yang secara swadaya dibangun oleh masyarakat itu sudah ada di Indonesia, dan itulah yang kemudian kita dorong LPSK selaku lembaga yang berwenang di situ mendorong agar masyarakat yang sudah berpraktek baik ini kemudian kita jaring dalam satu lingkup yang lebih formil yang kemudian difasilitasi juga oleh negara, disupport oleh negara melalui program SSK ini. Nah dari situ harapannya ini kan masih ada di titik-titik tertentu. Dengan adanya program yang sifatnya nasional ini akan menyebar luas. Akan lebih banyak lagi titik yang memiliki proses-proses fungsi masyarakat yang seperti itu. Jadi ini kalau dibilang yakin atau nggak yakin, ya pasti yakin. Kenapa program ini kemudian didorong sebesar ini untuk menjadi program prioritas nasional yang sekarang dijalankan oleh LPSK? Ya karena berdasarkan keyakinan itu, berdasarkan praktek-praktek baik yang sudah berjalan selama bertahun-tahun di masyarakat. Tinggal kita sosialisasikan nih praktek baik yang ada di misalnya daerah A, kita bawa nih sebagai contoh untuk nanti di daerah B juga bisa mempraktekkan itu. Dan kita yakin banyak orang-orang yang punya niat baik, cuman mungkin belum tahu caranya gimana, belum terfasilitasi oleh misalnya dorongan dari pemerintah seperti apa, itu yang kemudian mendapatkan fasilitas itu untuk bisa berpraktek baik. Jadi kalau dibilang yakin banget lah itu akan berjalan, karena ya itu nilai luhur kita sebagai warga. Ya aku tuh senyum-senyum udah pas beliau bilang gitu. Aku mau nanya kenapa ekspresimu kayak gitu? Ya karena hangat banget rasanya gitu, kayak karena 2022 gitu, banyak bahkan waktu COVID pun syukur ya COVID sudah sudah mulai meredah gitu, sudah mulai sangat jauh berkurang. Tapi rasa kepedulian tuh kayak kita tuh mengemis gitu waktu COVID. Tapi lembaga mulia ini gitu sangat yakin bahwa hal itu tuh nggak susah dicari gitu. Ternyata sudah ada praktiknya. Sudah ada praktik baik. Sangat menghangatkan gitu. Termasuk waktu kita lagi menghadapi COVID, jangkauan kita kan untuk berpindah antara satu lokasi ke lokasi saya kan banyak banget pembatasan kemarin. Betul. Akhirnya jejaring kita yang kita bangun itulah yang kemudian kita berdayakan. Nah itu salah satu praktik baik yang sebenarnya sudah terjadi yang kemudian kita dorong
jadi program yang lebih menasional ini. Karena mungkin kemarin masih terlokalisir di beberapa titik saja. Makanya yakin banget saya kalau ini program harusnya ke depan bagus lah. Aduh, ini nyengir. Saya nggak bisa nutupin ekspektasi soalnya nyengir aja gitu ya. Berarti diklat kemudian ada pelatihan seperti itu tuh memang salah satu cara ini ya Mas untuk meyakinkan ya masyarakat yang tadinya benar-benar bingung atau takut, bisa jadi ya, takut harus melakukan sesuatu, takut harus melangkah gitu. Sebenarnya lebih tepatnya biar langkah-langkah yang dilakukan itu lebih tepat gitu. Mungkin mereka sudah pernah melakukan langkah-langkah itu, langkah-langkah yang memfasilitasi korban gitu. Cuman kan langkah-langkah ini kadang karena tidak didasari dengan pengetahuan yang tepat, kemudian masih serampangan mungkin ya. Nah itu biar lebih langkahnya lebih pas, kita juga bisa dorong, kita bisa bantu itu. Makanya ada prosesnya kan, mulai dari awalnya kita sosialisasi dulu. Itu yang kemarin jadi bagian saya kan, sosialisasi program ini seperti apa sih gambarannya. Kemudian masyarakat yang merasa tertarik dengan program ini bisa bergabung, mendaftar menjadi SSK. Kemudian dari pendaftaran itu kemudian kan masuk ke tahap pelatihan. Pelatihan ini gunanya apa? Untuk menguatkan pengetahuan itu agar langkah-langkah yang ke depan dilakukan oleh teman-teman yang berpotensi atau berminat menjadi SSK ini kemudian tepat langkahnya. Dari seleksi ini kemudian nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya sampai dia bisa menjadi kepanjangan tangan dari LPSK. Wah, kalau nggak salah tuh diklatnya udah sampai akan berjalan di Bangka Belitung dan Kupang ya. Mau ikut nggak ya Jawa Barat? Kita jadi peserta aja gitu ya. Boleh. Boleh ya jadi peserta gitu. Iya boleh. Biar kita tuh beneran iya, biar bisa melakukan sesuatu dengan tepat. Betul, ya. betul. Boleh lah, udah. Jadi perpanjangan tangan gitu ya, perpanjangan tangannya LPSK mau banget. Dengan senang hati. Masih mau nanya nggak? Sebenarnya banyak numpuk pertanyaannya karena kita bukan kita ngobrol tuh. nanti aja kalau Nanti gitu. ya, nanti ngobrol ngobrol ya. Sambil makan nasi uduk. boleh banget. Tapi ini makasih banyak ke Mas Aziz. Kita minta Oke. waktunya Mas Aziz untuk menjelaskan kepada sahabat mengenai awalnya kita membahas KDRT gitu yang akhirnya memang nampaknya kecil tapi permasalahannya sangat besar, sangat kompleks. Kemudian kita akhirnya ditahu bahwa masyarakat punya andil gitu. Jadi LPSK sangat yakin bahwa masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan dan jembatan lah untuk masyarakat yang tidak tahu saya harus kemana, harus ngapain gitu ya. Gitu. Makasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Nah, ini perbincangan seru. Semoga tidak menyesal ya kita ajak ke sini. Nanti kalau senang ya. Jadi topik berikutnya kita ajak lagi Mas Aziz ya. Ajak terus ya. Episode 5 Mas Aziz lagi gitu ya. Oke, makasih banyak untuk sahabat yang sudah menyaksikan segmen ini. Kita akan break dulu. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi setelahnya. Terima kasih. Ya, tebak siapa dia? Sosok kali ini merupakan wanita yang memiliki keinginan yang kuat, suka bercanda, dan terobsesi dengan ikan. Kesehariannya sering dihabiskan untuk senam jari, berkeinginan menikah di usia muda. Kira-kira siapa dia? Tadi sudah obrolan yang sangat serius, segmen pertama, segmen kedua. Tadi tuh ada kuis-kuisnya tuh, udah terjawab nggak gitu ya? Udah terjawab? Sahabat tahu nggak sih? Baiklah, kita sambutkan, kita sambutnya, kita sambutlah, kita sambut Mang. Stop! Kita hadirkan, kita panggil, Ini kita dia. apa nih? Udah cukup, itulah kita pokoknya. panggil aja. 1, 2, 3. Cara! Ada ajaib banget deh. Ini episode 4. Ini bayarannya kayak naik nih, Put. Kita bisa menimbulkan efek dan magic gitu ya. Oh gitu? Emang udah tahu bakal ada efek apa? Ada dong, tahu dong. Aku Produser dengar ada efek dry ice gitu ya. Kayak di film tenang, horor. salju. Kita ganti musim. Baik, jadi untuk sesi kedua ini, segmen kedua ini, kita akan ngobrol sama orang yang selalu kena teror. Dan by the way ini apa ya? Kita sudah sering bertemu lah dengan narasumber kita pada hari ini ya. Sangat sering sih lebih tepatnya. Kenapa? Pagi, siang, malam, sore, subuh, pagi, siang, malam, sore, subuh sampai Iya. kita yang ini. Karena tadi sempat disinggung ya sama Mas Aziz, sempat ya ada sosialisasi lah, kemudian ada diklat juga ya, jadi saya punya diklat juga. Tapi kita nggak pernah ngomongin orang yang diteror pas diklat, ditanya-tanyain sama peserta tuh kita nggak pernah
munculin di kamera ya. Siapa sih? Gitu. Iya gitu. Ya? Dia cuma di balik komputer jawabin pertanyaan peserta, ngolah data. WA. Iya gitu. Terus tiba-tiba peserta udah ada, kita nggak tahu dia datang dari mana gitu kan, registrasi sudah selesai gitu. Kita harus ajak obrol nih orangnya pun. Dingin ya di sini ya. Dingin banget. Kenapa kok dingin? Iya, aku biasa di belakang layar. Baik. Jadi kalian udah tahu tadi diperkenalkan di kuis pertama ada Dini gitu ya. Mungkin mau kenalan lagi. Kalian kenalan ya. Boleh. Oke. Nama aku Andini, Nur Andini Kertaning Tias, biasa dipanggil Andini atau Ikan. Ikan tuh dari mana coba? Ada orang SSK tapi senang dipanggil Ikan. Kenapa kamu milih dipanggil Ikan? Itu lebih karena aku narahubung, terus banyak yang nanya, ini siapa? Kayak aku pengen jawab gitu. Aku kan ikan. Biar nggak ditanya maksudnya. Aku capek. Iya ya, karena pertanyaan banyak banget. Iya, ini tuh siapa? Aku ikan. Aku rasa pengen jawab gitu. Baiklah, aku ikan ya, biar ikan. Hah? Aku chatting sama ikan gitu ya. Ganti narubung lain lah. Gitu. Teralihkan jadi. Baik. Ini seru nih, karena kita akhirnya ngasih narasumber yang malah memperkenalkan tim akhirnya ya Put ya. Walaupun kita sudah sering bekerja sama, mungkin sahabat yang bertanya-tanya tim-timnya SSK itu seperti apa. Nah, mungkin Andin bisa Nona Andin ya kalau di kantor apa sih ikan ini gitu. Kita minta waktunya deh, bisa jelasin nggak Andin? Sebenarnya sehari-hari kerjaan Andin di SSK itu apa aja sih? Sehari-hari itu sibuknya dalam apa aja? Sebenarnya pekerjaan admin itu bisa dibilang paling ada di setiap sesi ya. Dari awal mulai pendaftaran sosialisasi sampai pada akhirnya registrasi, acara sosialisasi dimulai, sampai pada diklat pun admin selalu ada di situ. Biasanya kita jadi narahubung dari peserta di setiap wilayah, dan kita selalu berkomunikasi sama peserta sih selama kegiatan diklat sampai akhir. Sosialisasi dan diklat. Ya. Dua-duanya berarti ya, ya, berperan ya tim admin ini ya. Terus kalau gitu, apakah admin hanya bekerja saat sosialisasi atau malah jauh sebelum dimulai? Jauh sebelum dimulai. Dari awal kita tim pemetaan memberikan hasil dari pemetaannya, kita udah list tuh nama-nama komunitas apa aja yang akan kita undang sosialisasi, terus Karang Taruna, dari media, dari individu, pegiat sosial, itu kita udah list semua dan kita yang sebar undangannya. Jadi memang ini ya, sebelum sosialisasi dimulai, diklat dimulai, tim admin ini bener-bener terus mengolah data ya. Apapun terkait peserta. Hati-hati. Dengan data kalian bisa dijual? Tidak dong. Banyak peserta gitu ya, dengan segitu banyak peserta itu harus bener-bener teliti ya. Iya. Mengolah datanya. Nah, selama kerja di tim admin nih, tadinya apakah kakak kerja sendiri atau dibantu rekan-rekan lain? Sebenarnya banyak, nggak cuman aku aja sih. Di situ ada, ini boleh disebutin nih? Sebutin aja, kenalin dong. Sahabat harus tahu siapa aja timnya. Oke. Ada Putri. Kenal kayaknya. Kamu tuh side job yang ngajak Andin. Iya, Jadi Putri adalah tim administrasi tim juga. admin, dia salah satu yang keren pokoknya ngolah datanya dan sangat amat membantu proses administrasi. Terus ada Aku kan rambutan. aku ikan. Ya udahlah, aku jadi rumput aja di sini. Terus ada Teh Ai, ada Kiki juga. Kita berempat di administrasi. Tuh. Nah, ada 4 orang di bidang administrasi. Ya. Itu data yang diolah, Din, apakah terbatas? Kan sosialisasi itu ada kota-kotanya ya. Terakhir akan berujung di Jawa Barat kalau saya nggak salah. Iya, Ingat ya, informasinya akan di Jawa Barat. Jadi ada kota-kotanya. Apakah kalian hanya sibuk dengan data yang kota sosialisasi atau ternyata ada data yang muncul, kok ada provinsi lain gitu? Kayak nanti untuk di NTT itu Nusa Tenggara Timur itu ada peserta yang kemudian juga dari Bali, dari NTB. Yang tidak ada sosialisasinya ya. Jadi memang walaupun di Bali dan di NTB ini tidak ada sosialisasi, tapi mereka diundang untuk diklat di wilayah terdekat. Iya, ya? betul. Kayak gitu. Nah, Kadin kalau boleh tahu,
untuk peserta diklat sendiri nih memang di apa ya, diprioritaskan untuk peserta yang sudah ikut sosialisasi atau semua masyarakat umum tuh bisa daftar sebenarnya? Semua masyarakat umum sih bisa daftar untuk diklat ya, asalkan mereka mendaftar dulu ke web ssk.lpsk.go.id agar datanya bisa masuk dan pada akhirnya kita akan mengirimkan link untuk mendaftar diklat. Jadi di sini linknya ya, kan tadi udah ada ya. Tapi ini nih yang jadi, mungkin aku tuh sempat buka websitenya lagi Instagramnya si SS Sahabat Saksi Korban gitu, ada Instagramnya, ada informasinya, terus ada web tuh yang kayak ayo daftarkan di ssk.lpsk.go.id. Jadi peserta yang diklat, yang mau ikut diklat, jadi dia nggak harus ikut sosialisasi dulu? Tidak harus ikut. Tapi dia daftar dulu di website itu? Iya, betul. Itu data yang mereka harus kumpulkan apa aja, Andin? Data yang harus mereka kumpulkan identitas diri, informasi terkait informasi pribadi, kemudian ada motivasi, ada pengalaman organisasi yang harus diisi, dan kemudian ada ide-ide pengembangan untuk tim SSK-nya sendiri. Dan ada juga sih kita harus mengirimkan dokumen berupa KTP dan foto selfie. Untuk untuk legalitasnya lah ya, iya, gitu, bahwa mereka yang mendaftar. Seru banget ternyata ya kerjanya Andin ini gitu, berhubungan dengan banyak orang, mengolah data-data. Aku tahu semua loh. Pusing nggak? Agak sedikit pusing, tapi menarik sih Put, karena kan kita jadi tahu ya, oh ini orang dari daerah ini, asalnya ini, punya motivasi yang beragam, dan kadang tuh lucu-lucu, ide-idenya juga lucu-lucu kayak gitu. Nah, selama jadi narahubung nih Kak, ada nggak sih peserta yang bener-bener 1x24 jam pokoknya ngechat Kak Dini terus deh, nanya apapun itu, makan siang, baju yang harus dipakai, atau ini acaranya apa gitu, ada nggak? Ada sih, ada, dan lumayan banyak, jadi aku nggak terlalu hafal ya nama-namanya. Waktu di Jogja juga kan, karena aku narahubungnya juga, jadi intensitas berkomunikasi antar personal sama peserta tuh banyak gitu. Itu sisi menariknya. Iya, itu menarik sih. Memang misal di chat terus, tapi kalau nggak gitu kakak nggak bisa mengenal ya, pesertanya. Betul. Ya, aku senang dan menikmati itu karena aku jadi punya banyak teman dan punya banyak relasi lagi kan. Kayak gitu. Jadi suka dan duka. Suka banget sih. Kalau jadi narahubung tuh suka banget aku. Nggak tahu kenapa. Emang terlahir menjadi ibu narahubung ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Andin. Kan Andin disibukkan dengan administrasi, mulai dari sebelum sosialisasi, kemudian pas sosialisasi jalan, jadi administrasi juga. Diklat jalan, administrasi lagi gitu ya. Jadi, kalau tadi udah sukanya, nah kalau permasalahan yang paling sering Andin hadapi ketika menjadi tim administrasinya SSK itu apa? Permasalahannya sih biasanya ada tuh, makanya aku bilang untuk mengikuti kegiatan diklat itu harus daftar ssk.lpsk.go.id agar data mereka bisa terorganisir dengan baik gitu dan memudahkan kerja admin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada peserta yang belum daftar SSK kemudian mereka daftar diklat, itu akan membuat kami bekerja lebih keras sih. Jadi 2 kali bekerja gitu. Padahal niatnya mereka baik, ya, tapi betul. Ya alurnya jadi nggak tepat gitu. Makanya kalau untuk peserta dihimbau untuk tertib administrasi. Nih, enggak cuma peserta, orang Indonesia tertib administrasi. Daftar dulu di SSK tadi ya, ssk.lpsk.go.id. Kemudian kalau ada informasi diklat, baru join di diklatnya. Sementara kalau ada informasi lain itu di website atau harus kemana nih? Ada sumber informasi lain yang bisa diakses? Kita ada info layanan SSK. Kita bisa kontak di nomor telepon dan akan ada admin yang membalas, dan itu biasanya kita lagi. Iya betul, biasanya orangnya itu lagi kok yang balas. Baik. Nah, aku karena nggak di admin ya, pengakuan sahabat, aku nggak di admin, jadi aku tuh sebenarnya iri karena mereka tuh berempat mengolah data yang sangat banyak dan itu koordinasinya juga sangat banyak.
mereka harus ngurus diklat, itu pengurusannya lain lagi. Kemudian ngurus sosialisasi lain lagi. Kalau permintaan data lain lagi yang minta. Nah, dari kalian yang berempat ini nih yang sudah disebutkan, ada Teh Ai tadi ya, ada Teh Ai, kemudian Rizky, Andin dan Putri. Itu bagaimana kalian bisa akhirnya berbagi pekerjaan sehari-hari. Boleh Putri kalau mau jadi narasumber saya izinkan deh. Aku sedang jadi host jadi aku akan diam. Ya gimana sih? Jadi biasanya kita bagi jumlah ya, kuantitas. Misalnya ada untuk sosialisasi, nanti bagian Putri hubungin komunitas, aku hubungin media massa misalnya, atau Teh Ai hubungin individu dan Kiki hubungin instansi. Itu kita bagi-bagi aja. Bagi-bagi untuk menghubungi dan mengolah datanya. Dan biasanya per wilayah juga kita ditugaskan, nggak semua jadi narahubung ya. Jadi biasanya 2 orang jadi narahubung, dan narahubung itulah yang nantinya mengetahui siapa-siapa aja nih peserta diklatnya. Gitu. Jadi gitu cara membaginya. Aku membayangkannya. Aku pusing. Makanya kalau misalnya ada administrasi yang dari peserta yang tidak sesuai tahapan-tahapan, itu akan menyita waktu. Tim admin lebih banyak dan aku jadi tidak bisa meluangkan waktu untuk pacarku. Hei kalian para pendaftar SSK, berikan waktu untuk Andin berpacaran. Oke. Aku juga masih boleh ya Putri adanya ya, karena silakan, ini bidang yang sebenarnya bersinggungan, karena untuk diklat gitu, untuk sosialisasi itu datanya minta ke teman-teman admin. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya sosialisasi, Andin sudah pasti mengolah data semua kota sosialisasi ya? Iya. Berarti yang sudah jalan itu adalah Bangka, kemudian Makassar, Nusa Tenggara Timur, kemudian Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian yang terakhir adalah Jawa Barat. Iya. Berarti itu kalian berempat harus berpacu dalam melodi ya? Maksudnya harus, sangat. Makanya sekarang kan juga kita akan mengadakan diklat di Babel dan NTT ya. Wah, dan itu akan disusul dengan sosialisasi Jawa Barat. Itu gimana kalian itu membagi diri deh. Nggak usah membagi waktu lagi, kalau waktu udah pasti. Tapi gimana kalian tuh berempat, gimana kalian saling menjaga? Maksudnya kan ini aku mengerti bahwa ini adalah profesionalitas, tapi gimana kalian saling ngejaga, saling mendukung, saling berbagi kerjaan tuh gimana? Pergesekan yang muncul tuh gimana diatasinya? Pergesekan itu biasa ya. Cuman gimana cara kita komunikasi dalam berkoordinasi. Itu sih menurutku. Kalau kita komunikasi dalam pembagian tugas, misalnya, Put kamu kerjain ini ya, Teh Ai aku yang ini ya, aku yang bagian ini ya, Ki kamu urusin misalnya terkait kebutuhan logistik atau peserta gitu kan. Itu kita komunikasinya aja sih yang baik. Kalau misalnya nggak baik komunikasinya, dengan kerjaan sehektik itu bakal terjadi konflik sih. Cuman alhamdulillah untuk sekarang karena komunikasi kita baik, jadi semua berjalan mantap. Kalau aku sih Kagebunshi no Jutsu. Jadi banyak, terus satu aku oper terserah deh. Oke. Nah, dan mungkin kalau dari aku pertanyaan terakhir adalah kalau misalnya pengolahan data lagi-lagi ya, kalian mengolah data, kemudian ada banyak tantangan dan rintangan lah gitu. Apa pada bagian mana sih rasanya yang ini tekanannya berat banget nih gitu. Tapi akhirnya karena emang keren banget sih kalian berempat mengolah data sebanyak itu. Kemudian data yang masuk nggak cuma nama, tapi ada banyak bagian data yang harus kalian olah gitu. Itu kan pasti tekanan. Bagaimana kalian akhirnya bisa keluar dari tekanan itu? Bagaimana kalian akhirnya bisa menjadikan pekerjaan itu, ini kami punya nih hasil pekerjaan itu, gimana kalian bisa mengolahnya? Intinya fokus sih. Fokus, ya itu tadi koordinasi. Jadi ada part-part yang kita sudah pisahkan dan ada alur administrasi yang sudah kita tentukan untuk pembagian masing-masing tugas. Jadi pada akhirnya mereka bisa berkesinambungan gitu loh, dan menghasilkan data yang memang sudah lengkap gitu, data-data peserta yang sudah lengkap. Kalau misalnya kita tidak fokus dalam menarik data, dalam mengolah data peserta, dalam membagi-bagi part-part identitas peserta dan per wilayah juga kan, kita
bakal buyar sih. Maksudnya kita punya mekanisme kerja yang sudah konkret sih dan sudah terkonsep bagian-bagiannya. Jadi alur koordinasi kita jadi jelas. Mekanisme kerjanya juga sudah enak lah, sudah mantap pokoknya. Gitu. Kalau aku lihat-lihat ini udah pertanyaannya banyak, penasaran banget kayaknya. Iya, karena kayak gini aku tuh sering melihat kalian bekerja gitu kan dari kejauhan. Nggak, tapi maksudnya kayak memang ini pekerjaannya nggak, mungkin orang berpikir cuman administrasi itu banyak. Aku udah banyak orang yang akan berkata, mungkin Andin pun udah sering bilang kamu cuman admin gitu ya. Tapi bukankah admin itu yang jadi pemegang ya tampuk kekuasaannya sebenarnya di situ. Kalau adminnya nggak kerja dengan baik, ya datanya nggak akan bekerja dengan baik gitu, dan apapun yang akan dijalankan nggak jadi baik gitu, pesertanya jadi nggak jelas. Iya, gitu ya. Karena seluruh kegiatan ini kan intinya ada peserta ya, dan peserta itu yang mengolahnya adalah admin. Dari mulai mengundang, menghubungi, mengolah data identitas yang mereka berikan, dan pada akhirnya mengkoordinasikan kepada mereka terkait informasi-informasi kegiatan sosialisasi dan diklat, itu semua admin. Gitu. Kamu nih, dari tadi nggak nanya, karena takut ya nanya ya? Aku nggak, karena aku nggak apa-apa sih. Karena kamu tahu. Iya, jadi nggak apa-apa. Aku udah setiap hari ya. Iya, jadi pertanyaanku udah diwakilkan oleh Andin. Tapi best moment Andin, ini kan memang diklat di pendidikan calon SSK yang Bangka Belitung dan Kupang itu akan berjalan. Mungkin ketika ini tayang sudah berjalan gitu. Kemudian Jawa Barat menyusul gitu. Best moment ada nggak sejauh ini gitu? Sejauh selama kegiatan? Selama kegiatan atau selama bekerja gitu, mengolah data atau mungkin jadi dekat kayak tadi mungkin hadiah ya dari dekat dengan peserta gitu, dengan SSK, atau ada hal-hal yang jadi bisa dirayakan gitu. Pernah lakuin ini nih, atau ini menyenangkan. Ini untuk personal atau untuk? Boleh, bebas. Kalau untuk aku personal, best moment, best feeling sih sebenarnya. Itu di saat after kegiatan diklat, kita masih terhubung kan dengan kontak-kontak grup peserta, dan mereka masih intens hubungin kita untuk menanyakan kabar, kapan nih kita ngumpul lagi. Di situ berarti kita berhasil gitu loh. Tim SSK ini berhasil menarik mereka yang memang orang lain gitu menjadi bagian dari kita, dari keluarga SSK LPSK gitu loh. Dan itu menjadi satu kepuasan sih di aku. Itu keren banget, kita punya keluarga baru yang memang mereka antusias terhadap program ini gitu. Dan punya motivasi yang keren, motivasi yang tulus gitu. No wonder kamu bilang Andin keren deh. Karena dia nganggap, karena dia nganggap bukan orang lain gitu. Dia anggapnya keluarga baru. Oke, aku lepas ini dulu masker. Ini hostnya harus ini dulu. Ini mau cerita juga nih, ini sih cerita tentang. Jadi Kak ini tuh kalau selama bekerja di lapangan ya, ini review nih. Hari ini tuh selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan peserta. Mau laki-laki mau perempuan, dan misal ada masalah kecil, Kak Dini tuh akan berusaha untuk ini gimana, mau diapain, kita jalan keluarnya seperti apa. Jadi nggak cuek. Ini review aku ya, walaupun secapek-capeknya kita duduk bareng, ada apa sebenarnya, bisa nggak nih kita omongin kayak gitu. Jadi bener-bener nggak hanya naruh hubung WhatsApp aja, tapi ke personal pesertanya Kak Dini ini sangat bagus menjalin hubungan. Sebenarnya aku lebih ke kayak kita ini semua udah bekerja kan ya, udah bekerja secara tim, maksudnya udah tahu lah gimana hektiknya gitu kan. Kalau misalnya ada peserta yang ada masalah di peserta yang memang sebenarnya masalah kecil dan bisa dirundingin gitu, bisa dikomunikasikan gitu, dan aku takutnya mereka tidak antusias lagi dengan program ini, kecewa gitu sama kerja kita, dan itu pada akhirnya akan mengecewakan kita juga kan, tim juga kan. Makanya aku sebisa mungkin bagaimana menjaga hubungan dengan peserta tuh baik, dan memang kita punya ikatan emosional gitu antara tim panitia penyelenggara LPSK dan peserta SSK ini. Aku pengennya gitu sih, karena tim kita tuh udah bekerja keras dengan sangat amat keren lah pokoknya. Jadi untuk pada akhirnya outputnya bagus, kita harus tetap menjalin komunikasi dan hubungan ikatan emosional yang dekat sih dengan peserta. Jadi mereka juga merasa nyaman sama kita, dan mereka menganggap kita ini sebagai satu keluarga, dan aku pun menganggap mereka juga keluarga gitu, karena mereka adalah orang-orang yang baru yang punya motivasi yang tulus untuk bergabung menjadi relawan loh di sini kan, untuk peduli, sama-sama kita peduli, kita lindungi.
Tuh mungkin orang tadi bilang, Suka sih. wah dia kenalan diri pakai ikan, mungkin orangnya nggak bener nih. Wah, awas loh. Tuh kata Mas Aziz tadi, jangan asumsi, nggak boleh asumsi itu. Ternyata Andi tuh sekeren itu ya. Bahkan dia memikirkan bahwa nggak cuma mikirin peserta sebenarnya, bahwa ini tuh bang, kalau peserta merasa tidak nyaman, kecewa, tidak nyaman gitu, itu bukan sekedar efeknya bukan sekedar ke merekanya, tapi juga ke panitianya, Iya, kan kerja kerasnya juga. juga ke program gitu ya. Gila. Di kontrak perpanjang nggak ya nih? Perpanjang lah. Harus Panjang ya? banget. Panjang banget ini ya, panjang banget. Ada yang mau disampaikan lagi, Putri? Sejujurnya ini terkait yang Kak Dini sampaikan tadi, ini baru banget kejadian nih tadi malam. Handphone aku rame banget kan. Ada panggilan masuk dan ternyata itu adalah teman-teman relawan calon SSK di Jawa Timur yang lagi ini conference call gitu. Iya. 15 orang kalau nggak salah. Itu Aku sampai ya ampun, seneng rame ya. banget. Kayak Kayak, ya ampun, aduh rame banget. Tapi kebetulan aku nggak ngangkat karena aku lupa aku lagi ngapain. Tapi waktu aku lihat emang lagi ini banget, mereka lagi kangen-kangenan gitu. Kayak ya ampun, seneng aja. Iya, Manis seneng. jadinya ya. Manis banget. Di Jogja juga di grup peserta Jogja tuh mereka udah kayak, Kak ini ada kasus ini, Kak ada kasus ini, kayak gitu loh. Mereka jadi antusiasnya masih sama, masih tinggi gitu. Seneng banget sih, berarti kita berhasil gitu loh. Iya benar. Hasil itu bukan dilihat dari mereka Dan nggak cuman admin, ini semua hasil kerja keras dari seluruh tim SSK, nggak cuman admin. Tolong ada editnya Termasuk- cahaya gitu ya. Terus gitu ada buat lagu Andin. na. Iya emang Andin beda banget. Mungkin Iya. kalau di keseharian kita cuma ngeliat dia bercanda-bercandanya ya Putih, tapi kalau udah segi ini, aku tuh juga pas karena ikut diklat di Jogja juga, kan tersadar gitu. Nggak bisa ngeliat orang tuh cuman, wah dia cuman bercanda-bercanda aja nih gitu. Tapi kerjaannya, wah kalian harus buktikan. Bertemulah Sebenarnya dengan kita Andin. memang perlu bercanda untuk menyegarkan suasana. Baik, harus dijaga ini national treasure. National treasure. Baik, mungkin dua hal nih. Mungkin yang pertama, bisa nggak Andin kasih mungkin sejenis ungkapan atau pandangan gitu ya tentang administrasi dulu deh gitu. Administrasi bukan ya, mungkin pandangan orang luar terhadap administrasi itu mungkin dianggap kecil ya gitu. Mungkin Andin bisa sampaikan apa pandangan Andin terhadap pekerjaan di bidang administrasi. Itu boleh tuh. Putri juga boleh lah ya. Untuk menambahkan boleh. Boleh. Kan Mas Kalian tadi sebagai host udah dibuka kan? Udah. Silakan Andin. Jadi gini guys, Mas. kalau nggak ada tim admin, runtuhlah itu semua bangunan. Karena admin tuh fondasi dari seluruh kegiatan yang terselenggara. Kalau nggak ada admin, nggak ada peserta, nggak ada kegiatan terselenggara. Jadi admin itu fondasi sih menurutku. Setuju Put? Aku jadi host. Aku nggak menjawab. Yang kedua adalah untuk tentu. Nah tadi ada beberapa yang Andin udah bilang ini nggak ngikutin alur, ini datanya kurang. Tolong disampaikan kepada sahabat. Ini kita tinggal di klatnya yang ada Jawa Barat dan Makassar ya. Jadi sampaikanlah kepada mereka, Andini. Untuk teman-teman Makassar dan Jawa Barat, calon peserta SSK yang ingin ikut kegiatan program Sahabat Saksi Korban berbasis komunitas, alur pendaftarannya kalian bisa akses ke ssk.lpsk.go.id. Kemudian nanti akan kami hubungi terkait pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan diklatnya, jadwal, tanggal, dan lokasi itu akan kami hubungi. Yang penting tahap pertama adalah kalian mendaftarkan diri di ssk.lpsk.go.id. Tuh, berkali-kali Andin bilang kalau sampai nggak daftar doh, udahlah nggak usah diajak. Karena kalau nggak daftar di situ, kita nggak akan bisa menghubungi teman-teman. Iya, betul. Benar. Jadi apa ya? Gitulah. Pokoknya jangan lupa kalau ada kendala dengan web itu langsung kan ada tadi Andin udah bilang ada chatnya juga. Andin lagi yang bales. Kalau ada kendala kabarin. Iya, biasanya sih terjadi ya peserta gagal mendaftar karena terkendala jaringan atau terkendala web. Itu karena kita sudah menyediakan juga kontak layanan chat untuk info SSK
Jadi bisa dihubungi di situ terkait kendala-kendalanya apa aja nanti akan kita bantu. Banyak Gitu. banget Yeay. jalurnya. Admin bekerja 24 jam. Enggak ya. Admin butuh Enggak sih, tidur. enggak kalau Enggak. Aku juga nggak mau teman-teman admin tuh kerja 24 jam. Jadi tolong daftar di ssk.lpsk.go.id dan jangan lupa kalau butuh info bisa kontak mereka di layanan chatnya, ada nomornya di website. Dan jangan lupa itu ada informasi juga di IG, itu selalu ada tiap hari ya kayak betul. Kak belum mulai diklatnya, udah ada di IG. IG-nya adalah Sahabat Saksi Korban. Terus ada YouTube-nya juga buat informasi yang lebih panjang gitu ya, durasi lebih panjang, penjelasan lebih panjang. Itu kalian bisa nonton di Sahabat Saksi Korban. Jangan lupa di komen, di komen atau di like deh, atau minimal di share supaya orang-orang tahu. Karena kemarin tuh juga ada nanya ke saya waktu itu, Kak ini yang lain boleh ikut gak? Dia nggak ikut sosialisasi? Ya boleh gitu ya, karena informasi sudah kita sediakan banyak banget, adminnya bekerja keras, kemudian informasinya ada, jangan lupa diakses. Ada informasi buat para sahabat? Tidak ada. Tidak ada ya, karena sudah sangat-sangat rap ya, admin sudah menyampaikan Udah semuanya. disampaikan semua. Semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan untuk episode keempat ini sangat berkesan ya, kita jadi seru banget. Seandainya durasinya bisa jadi 2 jam, tapi kalian nonton gak sih? 2 hari juga nggak apa-apa, jangan Sampai aja. lebaran. Itu sangat menyenangkan, tadi topik-topiknya sudah kita bahas. Kalau ada pertanyaan jangan lupa sampaikan ke kita melalui website bisa, Instagram bisa, atau komen di YouTube juga bisa. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggukan episode selanjutnya. Andin, terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, sudah menyediakan waktu untuk kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya di acara Sapa Sahabat menyapa, saya Rambutan. Rambutan. Bentar, aku mau kasih tahu. Itu By the direncanakan kok, direncanakan. Ini rambutan, Ini dinosaurus. dinosaurus, ada ikan juga, dan saya Ikan. dan saya rumput-rumput yang bergoyang aja. Terima kasih untuk menyaksikan ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya. Dadah.